Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang manajemen tenaga pendidik dan kependidikan yang beranggotakan Saya Afyudi NIM 2130108003 dan saya Natasha Elina Putri NIM 2130108010 dari BK 3A Dan saya Devina Ardani dengan nomor NIM 2130108003. dan selamat menyaksikan. Baik, saya di sini akan menyampaikan materi pertama presentasi yang yaitu menjelaskan manajemen tenaga pendidik dan kependidikan. Tenaga pendidik dan kependidikan ini memiliki peranan yang sangat penting dalam membentuk watak, karakteristik, kepribadian dan nilai-nilai seperti nilai moral dan nilai agama. Sehubungan dengan tuntunan keprofesionalisme, tenaga pendidik dan kependidikan maka semakin banyak desakan untuk meningkatkan mutu pendidikan. Oleh karena itu, penting memahami tentang konsep manajemen tenaga pendidik dan kependidikan agar dapat mengelola sekolah dengan pendidikan yang bermutu dan berkualitas yang tinggi. Jadi manajemen tenaga pendidik dan kependidikan adalah aktivitas yang melalui tenaga pendidik dan kependidikan termasuk ke dalam organisasi pendidikan sampai akhir berhenti melalui proses perencanaan SDM atau sumber daya manusia, perekrutan, seleksi, penempatan, pemberian, kompensasi, penghargaan, pendidikan dan pelatihan atau pengembangan dan pemberitahuan. Sekian materi saya, terima kasih. Baik, saya akan melanjutkan materi dari Devi Sinta Ardani, yaitu prinsip-prinsip manajemen tenaga pendidik dan kependidikan. Prinsip-prinsip manajemen tenaga pendidik dan tenaga pendidikan adalah mengarahkan sumber daya manusia yang ada untuk membangun pendidikan yang bermutu, serta mencetak sumber daya manusia yang produktif, kreatif, dan berprestasi. Selain itu, dalam rangka mencapai pendidikan yang bermutu, maka manajemen pendidikan dan tenaga kependidikan ini memiliki tugas untuk mengoptimalkan sumber daya manusia, yang mana mencakup mulai dari perencanaan pegawai, pengadaan pegawai, pembinaan, dan pengembangan pegawai, promosi dan mutasi, pemberhentian pegawai, serta kompensasi dan penghargaan. Douglas merumuskan prinsip-prinsip manajemen pendidikan sebagai berikut. Yang pertama yaitu memprioritaskan tujuan di atas kepentingan pribadi dan kepentingan mekanisme kerja. Yang kedua yaitu mengkoordinasikan wewenang dan tanggung jawab. Sedangkan yang ketiga, memberikan tanggung jawab pada personel sekolah hendaknya sesuai dengan sifat-sifat dan kemampuannya. Yang keempat, mengenal secara baik faktor-faktor psikologis manusia. Sedangkan yang terakhir yaitu relativitas nilai-nilai. Baik, saya akan melanjutkan materi dari Natasha Aisyah Putri, yaitu J. Teknik-teknik manajemen tenaga pendidik dan kependidikan. Berikut adalah teknik-teknik dalam manajemen tenaga pendidik dan kependidikan, yaitu yang pertama, perencanaan pegawai. Penyusunan rencana personalia yang baik dan tepat memerlukan informasi yang lengkap dan jelas tentang pekerjaan yang harus dilakukan dalam organisasi. Yang kedua, pengadaan pegawai. Untuk mendapatkan pegawai yang sesuai dengan kebutuhan, dilakukan kegiatan rekrutmen. Ketiga, pembinaan dan pengembangan pegawai. Organisasi senantiasa menginginkan agar personalianya melaksanakan tugas secara optimal, menyumbangkan segenap kemampuan untuk kepentingan organisasi, serta bekerja lebih baik dari hari ke hari. Yang keempat, promosi dan mutasi. Setelah diperoleh dan ditentukan calon pegawai yang akan diterima, kegiatan selanjutnya adalah mengusahakan supaya calon pegawai tersebut menjadi anggota organisasi yang sah, sehingga mempunyai hak dan kewajiban sebagai anggota organisasi atau lembaga. 5. Pemberhentian pegawai. Dalam kaitannya dengan tenaga kependidikan di sekolah, khususnya pegawai negeri sipil,
Penilaian pegawai, penilaian tenaga kependidikan difokuskan pada prestasi individu dan peran serta dalam kaitannya kegiatan di sekolah. Sekian dari saya. Presentasi dari kelompok kami ucapkan terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.